Halo semuanya, saya Hendria Ramadhani Putri dari kelas TRPL 2C Pagi akan melaksanakan asesmen akhir semester dari mata kuliah pemrograman basis data praktikum. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari beberapa soal, dan di sini saya akan mengerjakan dari soal yang pertama, yaitu kita akan membuat toko buku online yang database-nya itu kita akan buat di localhost atau phpMyAdmin. Jadi di sini seperti yang kita lihat sudah ada database yang sudah saya buat. Lalu kita akan langsung masuk ke pertanyaannya. Di sini kita akan membuat query SQL yang dimana kita akan menampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya beberapa pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Maka di sini kita akan menjalankan perintah query untuk menampilkan pelanggan yang berbelanja di atas 500.000. Nah, di sini sudah saya jalankan query dari yang dimana kita akan melihat jumlah belanja yang lebih dari 500.000. Nah, di sini bisa kita lihat total belanjanya yang lebih dari 500.000 yaitu 87.000 di sini, dan nama yang telah berbelanja. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang kedua, yaitu kita akan menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Di sini saya akan menjalankan perintah query-nya.
Nah, di sini kita sudah menjalankan query yang dimana kita merequest 5 buku yang kategori fiksi yang paling laris di 2023. Di sini saya akan menjalankan perintah query-nya. Nah, di sini setelah query-nya dijalankan akan terlihat total terjualnya dari 2023 dan judul yang terlaris. Lalu di sini kita akan lanjut ke soal berikutnya, yang dimana kita akan menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali. Jadi di sini kita akan menjalankan perintah query lagi. Nah, di sini kita sudah membuat perintah query yang dimana pelanggannya yang tidak pernah memesan. Di sini saya akan menjalankan query-nya, dan bisa kita lihat di sini ada nama yang belum pernah memesan dari toko buku online tersebut. Kemudian di sini kita akan berlanjut ke soal yang nomor 2, di mana kita akan membuat database juga dari perusahaan kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemennya. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada database-nya yang saya buat. Lalu kita akan berlanjut ke pertanyaannya. Di sini kita akan membuat query SQL juga, yang mana di sini yang pertama soalnya menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemennya, dan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Sini saya akan menjalankan query-nya. Jadi di sini kita sudah buat perintah query untuk menampilkan departemen yang ada karyawan dan tidak. Nah, bisa kita lihat di sini setelah kita jalankan, kita akan melihat nama departemen dan juga jumlah karyawannya yang ada dan tidak. Lalu kita akan lanjut ke poin B,
yang dimana kita akan menemukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Sini kita akan menjalankan SQL lagi. Nah, di sini kita sudah selesai mengisi perintah gaji karyawan yang di atas rata-rata seluruh perusahaan. Nah, bisa kita dilihat di sini sudah ditampilkan gaji dari yang lebih dari rata-rata gaji perusahaan beserta nama lengkapnya. Lalu di sini kita akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu kita akan menampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Di sini kita akan menjalankan kembali query-nya. Nah, di sini kita sudah menjalankan query yang dimana akan menampilkan karyawan IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, di sini kita bisa lihat tidak ada tampilannya karena tidak ada karyawan yang sedang tidak mengerjakan proyeknya dari Departemen IT. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke soal yang ketiga, yaitu kita akan membuat database dari sistem informasi akademik yang membuat universitas perlu mengotomasi beberapa tugas seperti terkait status mahasiswa dan perhitungan nilainya. Di sini database-nya bisa dilihat sudah saya buat. Lalu di sini pertanyaan atau soalnya yaitu kita akan membuat store prosedur bernama proses kelulusan yang dimana dia menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa itu udah mencapai 144 SKS. Kalau iya, kolomnya itu akan menjadi lulus. Kalau tidak, tidak akan ada perubahan yang terjadi. Jadi prosedurnya itu harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misalnya mahasiswanya yang dengan NIM ini berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM itu belum memenuhi syarat kelulusan. Di sini saya akan menjalankan perintah query-nya.
Oke, di sini kita sudah melaksanakan store prosedur untuk prosedur proses kelulusan untuk mahasiswa. Dan di sini kita akan menjalankan query-nya. Nah, di sini sudah kita lihat sudah masuk query-nya. Cara agar mengetahui jika prosedur tersebut berjalan, kita akan melakukan call. Baiklah, di sini call-nya yang sudah kita akan jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat keterangan dari mahasiswa yang berhasil diluluskan, dan ini mahasiswa yang belum memenuhi syaratnya. Lalu kita melanjutkan ke soal berikutnya, yaitu kita akan membuat sebuah function bernama hitungan IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK. Jadi IPK mahasiswa itu dihitung dengan rumusnya. Rumusnya itu di sini. Lalu di sini kita akan menjalankan query function untuk dari soal tersebut. Baik, di sini kita sudah menjalankan delimiter dari function hitung IPK-nya. Kita akan jalankan. Nah, di sini query-nya sudah masuk. Kita akan untuk membuktikannya, kita akan melakukan komen atau query. Nah, setelah kita select tadi dari functionnya, kita akan jalankan. Nah, di sini terlihat di sini ada IPK yang di display, dan di sini juga ada urutannya. Baik, di sini kita akan mengerjakan soal yang terakhir, yaitu
di mana kita juga akan membuat database dari sebuah sistem manajemen inventaris toko retail yang ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis. Jadi setiap terjadi penjualan itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk itu menipis. Jadi ini adalah contoh atau database yang sudah dibuat. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan dikerjakan. Nah, di sini kita akan membuat trigger bernama update stock setelah penjualan. Jadi triggernya ini harus aktif secara otomatis setelah ada garis baru yang ditambahkan. Jadi fungsi dari trigger ini untuk mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Lalu setelah mengurangi stok, trigger itu harus memeriksa apakah sisa stok itu untuk produk tersebut kurang dari 10. Kalau iya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatannya yang dibuat. Jadi di sini kita langsung saja buat query untuk triggernya. Baik, jadi ini adalah trigger dari update stok setelah penjualannya. Nah, di sini akan berjalan dengan otomatis. Di sini kita akan masukkan query-nya dengan menjalankannya dulu. Lalu kita akan menguji triggernya. Jadi ini adalah komen atau query untuk menguji trigger yang sudah kita buat tadi. Di sini kita akan jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat nama produk yang ada di bawah stoknya. Nah, di sini ada beberapa, lalu dan ini yang stok tersisa beserta ID produk, ID log, dan waktu peringatannya. Dan ini tadi nama-nama produk yang ada. Baik, sekian dari pengerjaan asesmen akhir semester saya dalam pemrograman basis data. Terima kasih.